Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Ekawati, saya guru SMA Negeri 4 Lahat. Kali ini kita akan membahas tentang kinematika dengan analisa vektor. Di sini sebelum kita mempelajari materi kelas 11, kita juga harus mengingat kembali materi di kelas 10. Nilai karakter yang ingin diharapkan dicapai oleh siswa yaitu rasa ingin tahu siswa yang tinggi terhadap materi ini dan siswa lebih bisa berkomunikatif. Oke, materi pokok yang ingin disampaikan di sini tentang posisi partikel pada bidang, kecepatan partikel pada bidang, percepatan partikel pada bidang, dan gerak parabola. Oke, langsung saja yang pertama tentang posisi partikel pada bidang. Di kelas 10 di bab vektor kita itu sudah belajar tentang komponen vektor, satuan dan sebagainya. Jadi di sini hanya akan mereview saja. Di sini bagaimana menyatakan posisi partikel pada suatu bidang. Langkah yang pertama yaitu gunakan koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius, ini koordinat sumbu X dan ini koordinat sumbu Y. Yang kedua, gunakan vektor posisi untuk menyatakan posisi benda terhadap titik asal O. Di sini tarik garis miring, ini adalah vektor R. Yang ketiga, uraikan vektor posisi R menjadi komponennya. Komponen karena ini miring bukan di sumbu X dan bukan juga di sumbu Y, maka kalian harus membuat komponen-komponen vektor. Di kelas 10 bab vektor itu sudah dijelaskan. Ini ada komponen vektor sumbu X dan ini adalah komponen vektor sumbu Y. Hanya ditarik aja, disesuaikan dengan koordinat kartesiusnya. Yang berikutnya yang keempat yaitu nyatakan posisi vektor R dalam bentuk vektor satuan. Jadi R di sini sama dengan XI ditambah YJ. Yang berikutnya, bagaimana perpindahan partikel jika posisinya berubah? Misalnya kayak gini, ini benda di posisi 1, berubah di posisi 2, bergerak menuju ke posisi 2. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu yang pertama gunakan koordinat kartesius. Karena benda di sini bukan terletak di sumbu X ataupun sumbu Y, maka kalian butuh membuat koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang kedua, gunakan vektor posisi R1 untuk menyatakan posisi awal. Ini R1 dinyatakan untuk posisi vektor awal. Kemudian kita buat juga R2 untuk menyatakan posisi vektor akhir. Ini vektor akhir. 1 adalah awal, 2 adalah akhir. Ini hanya pensimbolan saja. Yang ketiga, perpindahan partikel dari posisi 1 ke posisi 2 adalah delta R. Delta itu artinya perubahan. Berubah berarti perubahan tadi itu berarti posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi delta R sama dengan R2 dikurangi R1 atau perpindahan posisi R itu sama dengan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi kalau dibuat persamaannya seperti ini, X2 ini dikurangi X1 XI ditambah Y2, ini sumbu Y, tarik garis, Y2 dikurangi dengan Y1J. Oke, delta X itu menyatakan perpindahan partikel dalam arah sumbu X dan delta Y itu adalah perpindahan partikel dalam arah sumbu Y. Berikutnya, untuk bisa memahami tentang kinematika gerak dengan analisa vektor ini, kalian harus tahu dulu dasar matematikanya sebelum bisa mengerjakan soal-soal fisika. Yang pertama, untuk memahami materi ini ada baiknya kita tahu dulu tentang turunan dan integral. Oke, materi turunan dan integral ini sebenarnya di matematika itu akan diajarkan di kelas 12. Tapi di sini kita akan belajar tentang persamaan umumnya saja. Umumnya yang dipakai di fisika itu hanya persamaan satu ini saja. 2 dan yang ketiga itu nanti lebih dipelajarinya di
matematika bab turunan. Oke, rumusnya yang dipakai di fisika ini yaitu jika ada fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya, ini bacanya fungsi turunan pertama x sama dengan an x pangkat n min 1. Ingat ya, fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. Ini aja yang butuh diingat. Jadi misalnya kayak gini, f(x) sama dengan 2x pangkat 3. 2 itu adalah nilai a dan 3 adalah nilai n. Berarti turunan pertamanya f aksen x itu adalah 2 kali 3 x, 3 pangkat 3 dikurangi 1, berarti 2 kali 3 6 x pangkat 2, jadi 6x kuadrat. Berikutnya tentang integral. Integral mempunyai aturan. Dalam matematika itu integral kayak gini. Integral misal px pangkat n dx itu rumusnya untuk untuk n tidak sama dengan min 1, maka rumusnya p ini per pangkatnya ini n ditambah 1 x pangkat n plus 1 plus konstanta. Atau kalau dia untuk n sama dengan min 1, maka kita pakai ln P ln X plus C. Tapi kita akan di fisika itu kita hanya akan memakai rumus yang ini saja. Ingat ya, turunan itu kebalikan dari integral dan integral kebalikan dari turunan. Oke, contoh yang tadi. Kan tadi 6x kuadrat. Berarti kalau di sini saya buat integral 6x kuadrat dx, berarti P-nya itu 6 per pangkatnya tadi 2, berarti 2 ditambah 1, 2 tambah 1 itu 3, 6 bagi 3 adalah 2, x pangkatnya tadi di sini 2 ya, 2 ditambah 1 3, berarti 2x pangkat 3. Itu saja. Jadi turunan itu kebalikan dari integral, integral itu adalah kebalikan dari turunan. Bagaimana mengaplikasikan rumus persamaan matematika ini di dalam fisika? Oke. Ini. Untuk analisa vektor posisi, vektor kecepatan, vektor percepatan, kita bisa pakai turunan dan integral untuk mempermudah pemahaman. Dalam fisika, itu ada simbol untuk menyatakan posisi, itu adalah X, Y, S, R, itu untuk menyatakan posisi linear. Sedangkan untuk posisi sudut itu disimbolkan sama theta. Kecepatan linear itu disimbolkan dengan V dan kecepatan sudut itu disimbolkan dengan omega. Sedangkan percepatan linear disimbolkan dengan A dan kecepatan sudut disimbolkan dengan alfa. Untuk bisa mencari dari posisi ke kecepatan, maka kita bisa melakukan turunan. Jadi V sama dengan dx per dt atau sama dengan A n X pangkat n min 1. Jika dari kecepatan ingin memperoleh percepatan, maka kalian bisa juga melakukan turunan. Jadi misalnya A sama dengan dv per dx itu sama dengan A n X pangkat n min 1 yang di sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi untuk dari percepatan, ingin kembali lagi mencari posisi, maka kalian bisa melakukannya dengan integral. Kan di awal saya sudah bilang integral kebalikan dari turunan dan turunan itu kebalikan dari integral. Jadi
kalau ingin mencari percepatan, kita bisa melakukan integral untuk dapat kecepatan. Untuk mencari posisi, kita bisa melakukan integral dengan melakukan integral dari kecepatannya. Ini yang berikutnya tentang kecepatan partikel pada bidang kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu dinyatakan sebagai perpindahan total yang dibagi dengan selang waktu tempuh. V sama dengan delta R per delta T. Delta itu adalah perubahan, berarti R akhir dikurangin R awal dibagi dengan T akhir dikurangi dengan T awal. Ingat, rata-rata itu seperti materi di kelas 10 yang telah kalian pelajari. Jadi V sama dengan, kalau di SMP itu V sama dengan S per T. Nah, itu untuk mencari kecepatan rata-rata. Bedanya apa dengan kecepatan sesaat? Kalau mencari kecepatan sesaat, kalian menggunakan turunan atau integral. Jadi kalau mencari kecepatan rata-rata, kalian gunakan rumus yang biasa digunakan di kelas 10. V sama dengan delta R per delta T atau delta S per delta T. Itu sama saja. Kalau mencari kecepatan sesaat, gunakan turunan atau integral. Berikutnya, ini pernyataan kecepatan sesaat dalam bentuk vektor satuan itu dibuat kayak gini. Kecepatan sesaat, vektor kecepatan sesaat itu sama dengan Vxi ditambah Vyj. Jadi jika ingin mencari besar kecepatan sesaat, maka kalian harus mengakar dan mengkuadratkannya. Jadi dari vektor satuan tadi, kalian harus melakukan akar. Jadi V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Menyatakan vektor satuan pakai IJ. Jika mencari besaran kecepatan sesaat, kalian melakukan akar, yang di dalam akar itu dikuadratkan. Berikutnya, menentukan posisi dari vektor fungsi kecepatan sesaat. Dilakukan dengan, ingat kalau sesaat itu menggunakan turunan atau percepatan partikel pada bidang, yaitu tentang percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ini gunakan seperti rumus kelas 10 yang telah kalian pelajari. Percepatan rata-rata dinyatakan sebagai perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. A sama dengan delta V per delta T. Jadi percepatan itu acceleration itu sama dengan perubahan dari kecepatan. Jadi V akhir dikurangi dengan V awal per T akhir dikurangi dengan T awal. Berikutnya pernyataan percepatan rata-rata dalam bentuk vektor satuan. Dituliskan A sama dengan AXI ditambah AYJ. Percepatan sesaat itu gunakan turunan atau integral. Nanti A sama dengan dV per dt sama dengan A n x pangkat n min 1. Itu rumus matematika yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya, pernyataan kecepatan sesaat dengan menggunakan vektor satuan. Jadi A sama dengan AXI ditambah AYJ. Untuk mencari besar percepatan sesaat, kita bisa mengakar, kemudian dalam akar itu kita kuadratkan. Jadi A sama dengan akar AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Menentukan kecepatan dan fungsi percepatan sesaat, kita bisa menggunakan turunan dan integral yang tadi sudah saya bilang. A sama dengan dV per dt. Pindah ruas, jadi dV sama dengan A dt. Jadi integral dV itu sama dengan integral A dt. Jadi V akhir dikurangin V awal itu sama dengan integral A dt. Jadi V sama dengan VO pindah ruas. Negatif pindah ruas jadi positif. VO ditambah integral A dt.
Berikutnya tentang gerak parabola. Oke, gerak parabola. Apakah yang dimaksud dengan gerak parabola? Konsep gerak apakah yang dapat digunakan untuk menganalisis dari gerak parabola? Misalnya ini ada benda di atas gedung jatuh, itu akan membentuk gerak parabola. Jadi gerak parabola itu merupakan gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola dapat dianalisis dengan meninjau gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal atau sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y secara terpisah. Ini persamaan gerak parabola yang pernah kalian pelajari di kelas 10. Pada sumbu X, GLB, jadi Vx sama dengan VO cos alpha. X sama dengan VO dikali T atau VO cos alpha dikali dengan T. Pada sumbu Y, GLBB, itu bisa pakai 3 rumus. Kalian boleh pakai salah satu dari rumus-rumus yang ada ini. Oke, untuk persamaan titik tinggi, ketinggian maksimum benda, ini gerak parabola, ini disebut dengan titik maksimum atau titik puncak atau titik tertinggi. Jadi tinggi maksimum itu sama dengan VO kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum dari sini sampai mencapai ketinggian maksimum itu waktunya adalah FO sin alpha dibagi dengan G. Persamaan titik terjauh. Jadi jika dilempar sampai jarak terjauh yang bisa ditempuh benda, itu rumusnya untuk waktu untuk mencapai titik terjauh itu sama dengan 2 kali T maksimum atau sama dengan 2 VO sin alpha per G. Sedangkan jarak terjauh yang dicapai oleh benda itu Vmax sama dengan VO kuadrat sin 2 alpha per G. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.